Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Beliau melanjutkan kalau umur digunakan untuk zikrullah, dilibatkan dengan apa saja yang membuat Allah ridha sesuai dengan perintahnya, fa umruka tawil, maka umurmu akan panjang. Wa in qallat ayyamu, sekalipun waktunya sedikit, sekalipun masanya tidak panjang. Ya, karena itu beliau menyebutkan rubba umurin ittasa'at amaduh wa qallat amdaduh, wa rubba umurin qalilatun amaduh kathiratun amdaduh. Berapa banyak umur yang luas manfaatnya, luas produktivitasnya, wa qallat amdaduh, walaupun sedikit kita saat amadu, luas waktunya, luas masanya, panjang umurnya. Maksudnya berapa banyak umur yang panjang, wa qallat amdaduh, tapi produktivitasnya, kualitasnya itu sedikit. Sedikit manfaatnya. Wa rubba umurin qalilatun amadu, berapa banyak umur yang pendek namun luas kontribusinya, luas faedahnya, banyak manfaatnya. Nah, ya ini tentang keberkahan umur, tentang keberkahan umur. Ya, kalau umur itu mau berkah, ya mesti diisi dengan zikrullah. Zikrullah itu maksudnya apa? Ya, pertama zikrul lisan. Pagi-pagi gini kita udah zikir pagi. Sebelum subuh kita udah istighfar. Malam hari udah baca Quran. Ya, itu umurnya manfaat. Nah, yang kedua zikrullah adalah harus terus mengingat bahwa apa saja yang Allah perintahkan di dalam hidup kita, lalu kita hidup produktif, lalu kita hidup aktif, memberi manfaat kepada diri, kepada lingkungan. Nah, itu juga bagian dari zikrullah. Seperti yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, umurnya hanya 45 tahun, tapi hampir di semua fan ilmu agama beliau punya karya. Seperti Syekh Nawawi Banten, cari aja kitab apa aja, tema apa saja, pasti beliau punya karya. Kita ini semua serba mudah hari ini, ya enggak? Belum nulis-nulis acak, kan begitu. Jadi bicara tentang keberkahan umur. Kapan umur itu menjadi tidak berkah, umur itu jadi tidak manfaat? Haitsu ishtaghalu bil baqalati wat tafsir. Ketika seseorang itu menyibukkan dirinya di dalam baqalah, betul apa? Nganggur, nggak ada kegiatan tuh. Sekarang screening time, orang sekarang berapa jam? 10 jam ya sehari. Scrolling time, screening atau scrolling time. Ya kalau yang betul-betul bermanfaat diisi dengan nulis, diisi dengan podcast bermanfaat, ya itu manfaat. Tapi berapa banyak yang begini, produk, lihat isu rumah tangga orang, isu negara, lihat isu macam-macam, ya, buat taksir, isu macam-macam, ya, buat taksir. Nah, sehingga waktu berlalu begitu saja.
Sehingga tidak sedikit orang usianya sudah sangat sepuh tapi tidak muncul kedewasaannya, tapi tidak muncul karyanya, ya. Tidak muncul kebijaksanaannya. Mengapa? Karena waktu berlalu tanpa dia isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Gitu ya. Maka kita lihatlah Rasulullah SAW dari usia 8 sampai 12 tahun itu udah kerja Nabi itu, ya. Kerja menjadi penggembala kambingnya orang-orang Mekah. 12-15 tahun udah ikut Abu Thalib bersama kafilah dagang. Jadi emang orang tuh harus aktif, orang tuh harus aktif. Dan ini mah harus dibiasakan gitu, harus dibiasakan. Kalau enggak memang umur itu kan kayak wadah. Jadi kalau nggak diisi apa-apa ya kosong. Kalau nggak diisi apa-apa ya kosong. Yang isinya dengan apa? Zikrullah. Zikrullah tadi ya, zikrul lisan, zikrul qalb, menjalankan syariat Allah, menjauhkan segala hal yang tidak disukai oleh Allah, aktif di dalam segala hal yang bermanfaat. Itu nanti kita punya umur tapi luas, kita punya manfaat. Nah, sebaliknya, berapa banyak itu orang yang menggunakan waktunya min fawaidil ilm untuk meraih ilmu wal a'mal, ya, dia melakukan amal satu dan lain hal. Ini kayak Ustaz Aziz kan, dia melakukan satu amal yang tidak dilakukan oleh orang lain. Maka ada cerita yang berbeda, ada pengalaman yang berbeda, ada satu hal yang dia dapat yang nggak didapat oleh orang yang mungkin usianya lebih. Sama, kita ada tabliknya semua. Itu tuh kelebihan, itu bagian dari zikrullah kan, tablik itu. Paham nggak? Kita berbisnis, itu bagian dari zikrullah. Ya, bagaimana enggak? Fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kita ikut organisasi, ya. Kita punya filantropi gitu ya. Tuh Ustaz Salim Afillah itu orang luar biasa itu, dan semua orang memuji hari ini karena ya Allah dengan segala kesibukannya punya pesantren dia masih nyempetin untuk melihat langsung ke Aceh. Allahumma rzuqna ahwalah. Kita juga pengen kayak gitu ya, Ustaz Aziz pengen, saya pengen banget. Tapi kita kan dari pondok tabligh, kita dari pondok salam, nggak ada gitu-begitu. Tapi kita pengen biar ningkatin kita punya jiwa sosial, biar kita bisa menjawab nanti di hadapan Allah. Kita pengen ngamalin hadis malam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang nggak peduli dengan urusannya orang Islam, dia bukan bagian dari mereka. Jadi apa saja yang Allah ridhoi mesti kita kerjain. Itulah kita ngisi umur sehingga nanti manfaatnya sangat luas. Udah pernah khurud, ya udah setahun saya, wah cakep, selesai Quran, selesai haji, alhamdulillah, tunggu sitah beres ini beres. Udah punya pondok, punya gitu ya. Ada bisnis ini, ada anak baru 5, langsung mama begitu. Jadi memang penuh dengan produktivitas orang Islam itu ya. Taharrok tadarok, bergerak kamu akan dapat banyak hal. Harokah barokah. Maka ya saya terlatih ya dari pesantren. Di pesantren kan dari sebelum subuh ada kegiatan sampai setengah 11 malam di Temboro. Itu pola hidup yang begitu tuh akhirnya menjadi karakter gitu. Gak bisa itu ada waktu kosong tuh, gak bisa gitu. Gak bisa ada waktu kosong tuh, kayak ada yang hilang gitu. Ya coba kita lihat di agama kita, mana ada waktu kosong? Gak ada. Mau cari jam berapa? Ada semua aktivitasnya, coba. Ya enggak? Belum subuh ya orang, mohon maaf ya, orang lain, agama lain mana ada aktivitas sebelum subuh. Kita mah jam 2 udah disuruh bangun. Kitanya aja bandel, gitu kan. Subuh udah bangun, habis subuh boleh tidur lagi? Nggak boleh. Ya, ngurangin rezeki. Habis subuh udah zikir pagi petang. Ya. Udah habis itu urusan bergerak mencari rezeki, ya,
Atau kalau dulu Nabi dengan para sahabat, mereka mengkaji ilmu, yang pergi ke sawah, aktif sekali. Di tengah itu ada sholat duha, ada, ya enggak? Sebelum aktivitas semua ada baca Quran, ada. Lengkap bener orang Islam mah. Mau semuanya dalam liputan ibadah, semua aktivitas itu dijalani dalam puasa. Coba mau apa coba? Ya, Sayyidina Abu Bakar kan pagi-pagi itu udah sibuk dengan semua amal. Habis subuh Nabi SAW tanya, siapa yang udah jenguk orang sakit, siapa yang udah silaturahim, siapa yang udah ini 8 amalan, semua dikerjain. Habis subuh kata Nabi SAW, sungguhnya surga memanggil-manggil nama aku, sungguhnya seluruh pintu surga memanggil nama Sayyidina Umar. Kenapa? Emang produktif. Itu baru subuh itu. Siapa yang ini yang itu. Jadi banyak sekali itu, banyak sekali. Kalau pengen bukti lihat jadi orang tabligh itu nggak ada habisnya agenda. Ada aja takazahnya, ada khususi lah, ada usuli lah, ada jauhlah satu, dua. Benar nggak? Nusroh masturoh lah, cegahan. Emang begitu orang Islam itu. Enak jadi orang Islam itu. Nggak ada orang Islam itu nganggur, nyantai. Ini perlu dipertanyakan. Nah, bukan hanya amal wal ma'arifi wal asrar, mereka mendalami ma'rifatullah, mereka mendalami urusan-urusan ruhani, urusan qalbi yang mereka lakukan itu semua di zaman yang singkat, yang kebanyakan orang yang tidak punya aktivitas tadi yang ada keterkaitannya dengan agama, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak bisa didapati oleh kebanyakan orang di luar sana dalam waktu yang sangat panjang. Cobalah lihat orang agama, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, 7 tahun dapat Quran, 10 tahun dapat Muwatta, 15 tahun udah jadi ahli fatwanya Mekah. Coba orang kecil banget sekarang kayak begitu gitu, paham gak? Cobalah anak-anak guru kita juga di Temboro gitu kan, belum lulus SD udah hafal Quran. Coba cari pendidikan mana? Ya kita ini mah harus bangga dengan keislaman kita gitu. Ya, kita harus bangga dengan keislaman kita. Dan semuanya lengkap di dalam agama kita. Wa misalu dzalika ahlul jadbi ma'suluki wa ahlus suluki wahdah fa inna ahlal jadbi al muwafiqin lisalikin fil amal yaquna fi sa'atin wahidatin min masafatil qalbi ma lam yudriku ahlus suluk fi sinin. Bahasanya udah bahasa orang makrifat. Orang-orang yang sudah makrifat kepada Allah, mereka akan mendekat kepada Allah dalam waktu yang sangat singkat yang tidak bisa ditempuh oleh ahli suluk, oleh orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah dalam hitungan tahun. Wadhalika ahlul fikrah atau ahlul mahabbah ma ahlil khidmah. Kan kemarin sudah lewat ya pembahasannya. Ada ahlul mahabbah, ada ahlul khidmah. Ada orang-orang itu memang melakukan ibadah sebagai bentuk khidmatnya kepada Allah, sebagai bentuk penghambaan, pengabdiannya kepada Allah. Ada orang-orang itu bergerak karena memang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga disebutkan tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sana. Kalau orang tabligh tafakkur di situ, tafakkur mikir umat. Kalau ini ya tafakkurnya adalah tafakkur melihat keagungan, keesaan, kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang belum kenal kepada Allah. Itu lebih baik daripada ibadahnya orang nggak kenal Allah. Ya, kayak kita lah kan, sholat nggak khusyuk, ya, baca Quran pikiran kemana-mana, baca Quran tidak paham. Itu jauh sekali dengan ibadahnya ibadahnya Kiai Zainal yang hanya sebentar dibanding ibadah kita yang umurnya sampai puluhan tahun. Nah, karena itu ada seorang penyair mengatakan kullu waqtin min habibi qadruhu ka'alfi hajjah. Nah, setiap waktu dari kekasihku itu
levelnya seperti 1000 kali haji. Kalau Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, awqatuna kulluha Lailatul Qadar. Kita malam terakhir Ramadan aja. Si demen aja tidur jauh. Awqatuna kulluha Lailatul Qadar. Ini gurunya Imam Ibnu Athaillah. Waktu kita seluruhnya adalah Lailatul Qadar. Ai kullu waqtin indana afdal min alfi syahr inda ghairina. Maksudnya adalah setiap waktu yang berlalu dalam kehidupan kami para ahli tasawuf yang sesungguhnya itu lebih utama dari 1000 bulan lebih bagi orang lain yang tidak seperti kami. Nah, termasuk agendanya orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka sibuk dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan sesungguhnya menuntut ilmu dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat itu min afdalil ibadat. Nabi SAW bersabda, ma'abidallah bi syai'in afdal min fiqhin fid din. Apa tadi? Ma'ubidallah bi syai'in afdal min fiqhin fid din. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala disembah yang lebih baik atau tidaklah Allah disembah dengan sesuatu yang lebih baik dari memahami agama dengan sebaik-baik. Sehingga kalau orang itu memiliki ilmu yang bermanfaat, diamalkan lalu diajarkan, Nabi SAW bersabda kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka mimma tala'at alaihi syams khairul laka min humurin na'am. Jadi ya memang yang udah sering kita sampaikan bahwa awal segala kebaikan itu adalah ilmu. Sehingga tadi hadisnya, sehingga ayat pertama adalah ikra. Kalau orang tuh tahu, amal, kemudian membersihkan jiwanya, mensucikan hatinya, meniatkan segala hidupnya untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menjalankan upaya bagaimana umat juga berada di jalan yang sama, maka orang-orang seperti itulah yang nanti akan menjadi orang-orang yang agung di pandangan ahli langit. Man alima wa amila wa alam yud'a aziman fi malakutis samawat. Siapa yang alim dan yang amalin semua ilmunya, ya ilmu tauhidnya, ya ilmu fikihnya, ya ilmu tasawufnya, dia kekang nafsunya, dia mujahadah dengan dirinya, dan dia ingin sebanyak-banyaknya orang berjalan di jalan yang sama, ya udah itulah orang hebat. Yud'a aziman fi malakutis samawat. Sehingga dikatakan sesungguhnya barokah umur itu kamu mendapatkan di umur kamu yang sangat singkat karena kamu aktif dengan segala kebaikan, apa yang tidak didapat oleh orang yang umurnya lebih tua darimu dengan kelalaian hidupnya. Sehingga Allah akan memberikan kepadamu dalam 1 tahun apa yang tidak diberikan kepada orang yang tidak punya aktivitas yang baik di dalam 20 tahun. Nah, dan bagi para
muqarrabin yang khusus di dalam maqam kedekatan kepada Allah. Kalau Allah sudah buka segala hijab di dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka sifat-sifat ketuhanannya yang itu menjadikan mereka diangkat derajatnya untuk semakin dekat kepada Allah. Dan apa yang ada pada masa lalu, ghaflahnya, maksiatnya, Allah ampuni semuanya. Ketika mereka menjalankan zikir-zikir, ketika mereka menjalankan amal-amal hati mereka di dalam waktu yang sangat singkat. Sehingga kata para ulama di sini, satu tasbih, satu tahlil, satu tahmid, satu tadabbur, satu pemahaman, satu pemikiran, ya, satu kedekatan yang dilakukan oleh orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama daripada bergunung-gunung amalnya orang yang lalai dan tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masih lekat dengan hawa nafsunya, yang masih senantiasa fokus kepada perhatian makhluk. Maka ya itulah yang kita dapatkan pada Habib Umar, yang kita dapatkan pada Kiai Zairon, ya, dengan Ipik, semua guru-guru kita itu. Kalau kita lihat amalnya mungkin kadang-kadang biasa aja, tapi yang kecil itu ya sama lah. Contoh dalam dunia bisnis kita lihat seperti Ustaz Abu Syauqi, karena memang udah jibal, karena udah menjadi rijal, menjadi orang hebat dalam dunia bisnis, ya kan? Satu keputusannya bisa miliaran. Kita nggak kontang-panting, kita nih amatir apa? Amatir. Ya kurang lebih begitulah. Ya, lebih seperti itu. Maka kita pengen terus suluk ilallah, terus mendekat, ya, terus mengamalkan segala apa yang Allah mau, terus menggapai ridhonya, menjalankan apa yang Ia perintah, menjauhi segala yang Dia larang. Kita berharap kita semakin punya kedekatan, kecintaan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti semakin kita punya kualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sedikit itu nilainya sangat besar. Tadi nggak ubahnya seperti keputusan Ustaz Abu Syauqi itu bisa menghasilkan miliaran dengan sekali tanda tangan mungkin, dengan sekali meeting mungkin, ya, sama seperti kita di pesantren. Sumpah, kita yang udah ngaji belasan tahun itu baca satu kitab pemahamannya luas. Kalau santri baru, kalau orang yang baru mulai coba terangin sekali nggak paham, 2 kali nggak paham, 10 kali nggak paham, 3 tahun baru paham. Kenapa? Ya, karena emang belum jebol, karena memang mujahadahnya belum, ya levelnya belum di dalam menajamkan dia punya pikiran itu belum. Nah, begitu juga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kenal Allah, semakin kita jauh daripada memperhatikan perhatian makhluk, semakin jauh kita dari mengikuti hawa nafsu kita, maka amal yang sedikit itu akan jauh lebih bermanfaat dibanding amal yang banyak dari orang-orang yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia menyebutkan terakhir, orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah fana dari memperhatikan selain Allah, dan dia hanya fokus untuk menggembirakan Allah, mencari Allah Subhanahu wa taala. Amal yang mereka lakukan seperti amal yang dilakukan di malam Lailatul Qadar, ya, semuanya jadi istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul ulama kullu lailatin lil 'arif bi manzilati lailatul qadar. Semua malam bagi orang yang kenal kepada Allah, yang ma'rifat kepada Allah, seperti malam Lailatul Qadar. Fal barakatu fil umur ya idrakul amdad al azimah fil amadil qalilah kama taqaddam. Sesungguhnya keberkahan umur adalah ketika kita mendapatkan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang agung,
di waktu-waktu yang sangat singkat. Karena itu kita mesti mengisi seluruh waktu kita dengan segala sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dunia dan akhirat kita. Ya, jadi nggak ada lagi tuh agenda maksiat. Ya, minimal agenda kita itu melakukan yang mubah. Ya, seperti yang diucapkan Gus Bah sering-sering, mamin mubahin illa wa yatahaqqaq bihi tarku haramin. Tidaklah satu hal yang mubah kecuali dengannya kita menjadi meninggalkan yang haram. Ya, kan? Kalau nggak bisa amal, kita nggak bisa melakukan aktivitas yang betul-betul maksimal, minimal jangan maksiat. Ya, contoh malam hari kita udah letih, udah segala macam, udah tidur. Nah, dengan tidur itu di waktu yang lain orang ada yang diskotik, di waktu yang lain orang masih ada yang scrolling dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, di waktu yang lain orang masih main game, di waktu yang lain orang masih main judi online. Dengan kita tidur, kita lepas dari semua keburukan itu. Nah, kemudian yang terbaik lagi apa? Menjalankan yang sunnah. Mazal abdi yataqarrabu ilaihi bin nawafil hatta ahbabtuhu. Ini lebih afdal lagi. Senantiasa dijalanin yang sunnah, dijalankan apa yang Nabi SAW lakukan sampai aku mencintainya. Jadi untuk menjadi kekasih Allah, aktivitasnya adalah aktivitas sunnah. Kemudian apa yuk hadisnya? Mata qarraba ilayya abdun apa? Afdal mimma iftarad. Mata qarraba ilayya abdi afdal mimma iftaradtuhu alaihi atau kama qala Rasulullah sallallahu atau kama jaa fi haditsul qudsi, semuanya tidak ada agenda seorang hamba yang lebih aku sukai melebihi agenda dia mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajibannya. Ya, jadi agenda hidup orang Islam itu aja, mubah. Ya, ini paling rendah tapi tetap dinilai tinggi sama Allah. Kenapa? Karena ngelakuin mubah berarti lagi ninggalin yang haram. Yang kedua yang sunnah, yang ketiga adalah melakukan kewajiban. Maka kewajiban santri ya udah hafal Quran, haji, menuntut ilmu, ya. Selebihnya nanti dia sholat sunnah, selebihnya dia tidur, selebihnya kadang-kadang dia main bola. Oh itu udah agenda efektif semua, ya. Agenda efektif semua. Kalau kita jalanin semua umur ini, kita isi dengan 3 hal ini, ya. Dengan 3 hal ini, yang pasti kita pentingkan yang wajib, ya. Kita maksimalkan yang sunnah, kemudian kita isi waktu fatrah kita, waktu santai kita dengan hal-hal yang mubah. Maka dengan ini insya Allah waktu demi waktu Allah SWT akan terus memberikan keberkahan umur yang nampaknya hanya singkat ini, namun Allah akan berikan manfaat yang sebesar-besarnya, masa depan yang secerah-cerahnya, dunia sampai akhirat. Tinggalkan agenda makruh, tinggalkan agenda haram, tinggalkan seluruh agenda kemaksiatan, agenda yang tidak ada kepentingannya sama sekali. Insya Allah dengan demikian umur yang sangat singkat ini akan menjadi sangat barokah. Ada wallahu a'lam wa la ilma lana illa ma 'allam. Wassallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.